Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Di pertemuan kali ini kita masih membahas tentang simple past tense, ya, mana tenses ini digunakan ketika kita akan mengungkapkan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau atau di masa lalu yang telah berlalu, yang telah terjadi di masa lalu, misalkan kemarin, tahun lalu, bulan lalu, dan sebagainya. Nah, kalau di pertemuan kemarin sebelumnya kita belajar tentang kalimat nominal dalam bentuk simple past tense. Sekarang kita akan mencoba belajar untuk membuat kalimat simple past tense dalam bentuk kalimat verbal. Dalam kalimat itu kan ada kalimat nominal, kalimat verbal. Nah, di pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas bagaimana cara penggunaan, bagaimana rumusnya untuk kalimat nominal untuk dalam bentuk simple past tense. Dimana kalau kalimat nominal itu kemarin rumusnya itu ada subjek ditambah to be. Nah, to be-nya itu untuk simple past tense kita menggunakan was sama were. Nah, penggunaannya itu kemarin sudah dijelaskan. Kalau misalkan untuk I, you, we, they, subjeknya itu menggunakan were. Untuk he, she, it atau nama seseorang singular atau tunggal itu menggunakan was. Yang tadinya is berubah jadi was, yang tadinya are berubah jadi were. Nah, kayak gitu. Terus kalau misalkan untuk yang verbal, namanya juga kan verbal dari kata verb. Verb itu adalah kata kerja, ya. Jadi kata kerja itu kata yang menyebutkan kegiatan atau aktivitas, ya. Biasanya yang sering kita gunakan, yang sering kita temui dalam konteks sehari-hari, misalkan belajar, bermain, ya. Misalkan contoh nih, kalian ada untuk kalimat ini study. Nah, dalam verb atau kata kerja itu ada yang namanya verb 1, verb 2, verb 3, verb ing. Nah, dalam simple past tense, verb yang kita gunakan, kita menggunakan verb kedua. Kenapa verb kedua? Karena itu menyebutkan kegiatan di masa lampau atau past tense, ya, atau past in the past. Nah, dalam pertemuan kemarin kita sudah belajar untuk membedakan dari verb 1, verb 2 sama verb ing. Nah, kita lihat lagi tugas yang kemarin di halaman 148. Kenapa Bapak kemarin menugaskan di halaman 148? Karena kita mempersiapkan untuk belajar untuk kalimat verbal dalam bentuk simple past tense. Jadi kalian sudah mengetahui bagaimana perubahan verb dari verb 1 ke verb 2 ke verb ing. Nah, dalam perubahannya di sini ada yang disebut regular, ada juga irregular. Jadi yang maksudnya yang beraturan sama yang tidak beraturan. Apa sih Pak bedanya? Nah, kita lihat lagi di halaman 148. Misalkan kita lihat yang study nih, yang ini ya, study. Seperti yang ini contoh Bapak ya. Study di sini berubah verb 1 ini verb 1. Verb 1 dari study jadi study. Nah, ini verb 2. Nah, ini disebut regular apa irregular? Beraturan apa tidak beraturan? Nah, di sini masuknya ke regular dan beraturan. Di sini kan di belakangnya ditambah e sama d. Jadi kalau misalkan yang beraturan biasanya dari verb misalkan study, isinya study, play, kayak gitu. Kalau misalkan yang tidak beraturan, coba kita lihat go. Yang ini yang bawah. Go artinya kan apa sih kalau go? Pergi. Ya, di sininya verb satunya go, present. Verb 2-nya pastinya jadi when. Nah, ini verb 1, ini verb 2. Nah, Pak, kenapa tadinya go berubah jadi when? Kenapa enggak ditambah jadi go ed, go sama kayak ini? Enggak bisa, ya, karena ini masuknya ke irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Nah, untuk menemukannya kalian bisa cari di kamus. Biasanya dalam kamus yang lengkap itu di tengah-tengahnya ada regular verb, ada irregular verb. Jadi kalau misalkan kita menemukan verb 1 mau dirubah ke verb 2, kita tinggal cari di kamus. Cara mencarinya, yang pertama kita cari tahu itu di irregular dulu, cari dia yang tidak beraturan dulu. Kalau misalkan tidak ada di tidak beraturan, berarti itu beraturan, gak usah dicari lagi, tinggal ditambah sama d. Misalkan cari study, kita belum tahu nih, cari dulu di irregular, gak ada study. Nah, berarti kan bukan irregular, berarti itu regular. Berarti gak usah cari lagi di regular, tinggal tambah e sama d. Gitu.
Tuh, nah itu untuk bagaimana cara kalian untuk menemukan verb dari verb 1 dirubah ke verb 2, tinggal cari di kamus ya. Terus untuk merubah menjadi sebuah kalimat, kita akan mencoba untuk membentuk sebuah kalimat. Kita buat dulu rumusnya. Rumus untuk kalimat itu sama seperti kalimat nominal, kalimat verbal sama, cuma perbedaannya di predikat atau penyebut. Dalam kalimat itu ada yang diperlukan subjek, predikat, objek, keterangan ya, biasanya SPOK kalau dalam bahasa Indonesia. Di sini sama, kita membutuhkan subjek. Subjek ditambah, kalau yang kemarin yang nominal itu to be ya, penyebutnya, predikatnya. Sekarang kita menggunakan verb atau kata kerja. Verbnya itu di sini karena ini simple past tense, berarti kita menggunakannya verbnya verb kedua. Nah, verb bentuk kedua itu ada yang regular yang ditambah S sama D, ada yang irregular yang berubah susunan hurufnya. Nah, kalian tinggal mencari tahu apakah verb ini regular atau irregular di dalam kamus. Nah, ini untuk membuat kalimat subjek tambah verb, dan tambah objek keterangan ya. Terus bagaimana kita bisa membandingkan bagaimana cara membedakan antara kalimat nominal sama verbal. Nah, kan tadi Bapak udah bilang ya. Jadi kalau kalimat nominal biasanya tidak menyebutkan aktivitas. Kalau kalimat verbal itu menyebutkan aktivitas pekerjaan atau yang dilakukan. Misalkan kita buat satu contoh dulu. Misalkan kita buat contoh yang simpel aja ya. Ini kalian boleh nanti kalau misalkan mau ditulis boleh ditulis aja ya, untuk referensi kalian nanti suatu saat cari materinya. Misalkan kita buat contoh yang simpel. Yang pertama, misalkan subjeknya I. Kalau dalam kalimat nominal, subjek terus to be. I, to be-nya am. I am a student. Saya adalah seorang pelajar, siswa. Ini melakukan aktivitas atau tidak sih? Tidak ya, saya student, saya seorang siswa. Berarti di sini masuknya ke kalimat nominal. Untuk kalimat verbal yang melakukan aktivitas, misalkan bermain, belajar. Misalkan saya belajar bahasa Inggris tadi malam. Berarti I di sininya berarti pakai to be sih kalau melakukan aktivitas? Gak usah, karena di sini kalimat verbal. Langsung saja ke verb, verbnya verb 2. Kalau belajar kan study ya verb satunya. Terus kalau kita mau ke simple past tense karena tadi malam, jadi study-nya berubah. Tadinya study jadi studied. I studied English last night. Nah, saya telah belajar bahasa Inggris tadi malam. Di sininya jadi study, bukan study lagi ya, karena di sini ada keterangan last night. Jadi keterangan waktunya last night, kemarin malam, tadi malam ya. Ini maksudnya ke kalimat verbal. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa boleh cari referensi dari sumber-sumber lain, misalkan dari Google, dari sumber YouTube yang lain gitu, boleh ya. Nah, ini hanya gambaran dari Bapak bahwa untuk membedakan kalimat nominal sama kalimat verbal, kita bisa melihat apakah kalimat tersebut melakukan aktivitas atau menyebutkan sesuatu, menyebutkan kata benda. Itu berarti maksudnya ke nominal. Kalau melakukan aktivitas berarti maksudnya ke verbal, kata gitu. Bisa sampai sini membedakannya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh kita diskusi lagi di grup WhatsApp yang telah kita buat sebelumnya di platform WhatsApp, atau misalkan boleh langsung sekarang di kolom komentar menanyakan, barangkali ada solusi dari teman-teman yang lain, ada yang tahu jawabannya, boleh silahkan berbagi, kita diskusi langsung di komentar, di kolom komentar. Terus untuk selanjutnya, kemarin kan kita sudah belajar di buku paket ya. Jadi Bapak menggunakan buku paket ini kenapa? Karena kalau buku paket kalian semua punya di rumah, jadi nggak ribet lagi kalau misalkan ada tugas atau mau mencari contoh ya. Nah, sekarang kita buka lagi, kembali lagi buku paketnya. Buka lagi buku paketnya, masih di halaman 148. Tugas yang kemarin yang suruh Bapak buat di dalam tabel ada verb 1, verb 2, verb ing yang kemarin Bapak tugaskan.
ini masih bisa kita pergunakan untuk pertemuan sekarang. Di sini kita akan menggunakan beberapa verb yang ada di sini atau kata kerja untuk dibuat menjadi sebuah kalimat. Nah, kan kalau kemarin kita membuat kalimatnya kalimat nominal ya, yang menggunakan to be. Nah, sekarang kita akan membuat kalimat verbal, berarti menggunakan verb. Verbnya kita ambil dari sini. Contoh nih, Bapak kan tadi udah contohkan yang study ya, ini I studied English last night. Berarti nggak usah pakai to be lagi ya, jangan pakai to be, ingat. Nah, ini untuk membuat kalimat dalam simple past tense biasanya kita menggunakan keterangan waktu. Keterangan waktu itu apa sih, Pak? Keterangan waktu itu yang menyebutkan waktu. Misalkan tadi pagi, tadi malam, kemarin. Biasanya dalam simple past tense keterangan waktu yang digunakan itu bisa yesterday. Apa sih artinya yesterday? Kemarin ya, yesterday, last night, last morning, atau this morning bisa. Last week. Nah, yesterday, last night, last week, last month, last year, kemarin, tadi malam, minggu kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin. Nah, itu pokoknya yang sudah terlewat itu masuknya ke simple past tense. Walaupun misalkan, Pak, kalau semenit yang lalu masuk masa lalu nggak sih? Ya masuk, berarti itu masuk ke keterangan waktu juga. Misalkan sininya 1 hour ago, gitu. 1 year ago. Satu menit yang lalu, itu berarti masuknya ke kata keterangan waktu yang telah semenit yang lalu, tadi pagi, ya. This morning bisa, terus apa lagi? Pokoknya yang menyebutkan kejadian yang telah berlalu, berarti kata keterangan waktu yang menyebutkan waktu yang telah terlewat, telah lampau. Terus kita masuk ke contoh yang selanjutnya. Untuk contoh kalian nanti tugasnya kalian bisa memilih salah satu verb yang ada di sini. Untuk contoh Bapak akan contohkan lagi. Misalkan tadi kan I studied English last night. Kita ambil yang ini. Bapak akan berikan lagi contoh ini. Terus misalkan dari kata ini kan tadi yang studied itu untuk yang regular, yang beraturan. Bapak akan coba untuk membuat kalimat dari verb yang irregular, yang tidak beraturan. Misalkan di sini ada go. Nah, di sini go. Misalkan di sininya saya pergi ke Bandung kemarin. Kalau dalam simple present tense berarti kan menggunakan go, tapi di sini pergi itu menggunakan went. I went to Bandung. Berarti keterangan waktunya kita menggunakan yesterday. Yesterday. I went to Bandung yesterday. Nah, di sini menggunakan kata when, tadinya go. Ini I went to Bandung yesterday. Karena ini kemarin, saya telah pergi ke Bandung kemarin. Nah, ini juga termasuk kalimat verbal. Jadi bisa menggunakan verb yang ada di sini. Silahkan kalian pilih untuk tugasnya. Silahkan kalian pilih beberapa verb yang ada di halaman 148 sama 149. Buat 3 kalimat verbal menggunakan verb yang ada di sini. Seperti biasa tugasnya nanti kalian fotokan. Kata keterangan waktunya terserah kalian ya. Kalian cari kata keterangan waktu yang menyebutkan waktu yang terlampau. Bisa yesterday, bisa last night, last week, atau terserah kalian sesuai dengan imajinasi kalian. Buat kalimat yang benar menurut pola simple past tense untuk kalimat verbal. Tugasnya seperti biasa dikumpulkan melalui platform WhatsApp. Pak ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, kita bisa diskusi di grup platform WhatsApp atau misalkan langsung di kolom komentar. Nah, untuk yang mengikuti pembelajaran hari ini, pembelajaran daring secara jarak jauh ya, melalui video ini, yang menonton video ini silahkan tulis nama sama kelas di kolom komentar. Namanya siapa, kelasnya apa. Jadi nanti Bapak akan absen kehadiran kalian bahwa kalian mengikuti pembelajaran secara daring, secara online ya. Jadi setelah kalian menonton video ini, silahkan langsung kerjakan tugasnya membuat kalimat simple past tense bentuk verbal 3 kalimat. Pilih verb
yang ada di sini. Jadi verbnya ada di sini boleh dipilih salah satu 3 kalimat verbal bentuk simple past tense, 3 yang menggunakan verb beraturan, 3 yang menggunakan verb tidak beraturan. Jadi ada 6 kalimat semuanya ya. Jadi 3 yang menggunakan verb yang ada ed-nya yang beraturan, 3 kalimat yang tidak beraturan verbnya. Itu bisa dipahami. Nah, untuk diskusi kita langsung diskusikan di grup atau di komentar di bawah ya. Jadi pahami tugasnya berarti membuat 6 kalimat, 3 kalimat yang verbnya regular, 3 kalimat yang irregular. Bisa dipahami. Sekian pertemuan kali ini. Di pertemuan selanjutnya kita masih mempelajari simple past tense. Nanti Bapak akan berikan lagi di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan langsung ditanyakan di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.